Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mengenai perancangan dan evaluasi model bisnis pada The RGNS Coffee menggunakan pendekatan bisnis model, canvas, dan value proposition design. Anggota kelompoknya yang pertama ada Saya Rania Salsabila dengan NIM 2410501111. Saya Giza Nandita Fala dengan NIM 2410501127. Perkenalkan, saya Nur Lapis Putri dengan NIM 2410501136. saya sendiri, Nasional dengan NIM 2410501137. Pada proyek ini, kami membahas evaluasi model bisnis The RGNS Coffee sebagai studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan bisnis model canvas dan value proposition design untuk mengidentifikasi masalah bisnis, merancang solusi, melakukan eksperimen, serta menyusun rekomendasi pengembangan model bisnis. Selanjutnya, di sini ada profil bisnis dan masalah utama. Seperti yang kita tahu, The RGNS Coffee merupakan coffee shop modern di Jakarta Selatan dengan target pasar itu menargetkan ada mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum lainnya yang usianya itu kira-kira 18-35 tahun. Berdasarkan hasil observasi, masalah utama ditemukan itu pada promosi digital yang belum optimal. Nah, karena belum adanya program loyalitas pelanggan dan inovasi menu yang masih terbatas. Oke, selanjutnya di sini ada uh, diagnosis model bisnis. Nah, The RGNS Coffee memiliki produk berkualitas dan tempat yang nyaman. Namun, promosi digital, program loyalitas, pelanggan, dan inovasi menu masih perlu ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing bisnis. Selanjutnya, di sini ada prototype aplikasi. Nah, pada aplikasi yang pertama itu ada bagian beranda aplikasi di mana penampilan halaman utama itu aplikasi menampilkan promo, terus ada poin pelanggan, kategori menu, dan akses pemesanan. Selanjutnya ada membership digital. Nah, membership digital ini menampilkan kartu member digital berisi identitas pelanggan, level member, dan jumlah poin. Selanjutnya ada reward point berisi daftar hadiah yang dapat ditukarkan menggunakan poin yang telah dikumpulkan. Lalu ada menu digital menampilkan daftar menu beserta harga sehingga pelanggan dapat memesan dengan mudah. Selanjutnya ada promo Instagram. Pada gambar ini ada contoh desain promosi untuk media sosial gunanya untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada dashboard admin digunakan untuk memantau penjualan, transaksi, jumlah member, dan laporan bisnis. Dan selanjutnya ada QR member. QR code itu digunakan untuk pada saat transaksi untuk mengidentifikasi member dan menambahkan poin secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giza Nandita. Baik, terima kasih Nasya. Untuk selanjutnya itu ada penyusunan hipotesis. Jadi setelah menemukan permasalahan, kami menyusun hipotesis. Hipotesis ini tuh bertujuan untuk menguji apakah solusi yang dirancang seperti program membership, promosi digital yang lebih aktif, dan inovasi menu terus juga benar-benar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta penjualan. Nah, di sini hipotesis satu itu program membership dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian. Nah, hipotesis dua, promosi melalui media sosial yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan jumlah pelanggan baru. Yang ketiga, itu penambahan menu musiman dapat meningkatkan peminat pembelian pelanggan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada penambahan karyawan pada jam sibuk dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan. Bisa next? Baik, yang selanjutnya itu ada skenario pelaksanaan eksperimen. Nah, di slide ini itu menjelaskan bagaimana eksperimen dilakukan, indikator keberhasilan yang digunakan, serta risiko yang mungkin terjadi. Nah, dengan adanya eksperimen ini, kami dapat mengetahui apakah solusi yang diberikan itu efektif dan layak diterapkan. Jadi next. Di hasil eksperimen ini ditampilkan karakteristik responden, tingkat kepuasan pelanggan, dan perbandingan indikator bisnis. Nah, dari hasil tersebut itu dapat diketahui bahwa solusi yang dirancang itu memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan dan perkembangan bisnis di usaha ini. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada analisis Pareto, di mana analisis ini digunakan untuk menentukan masalah yang paling dominan. Nah, prinsip Pareto ini menunjukkan bahwa sebagian besar dampak itu biasanya berasal dari sedikit penyebab utama. Nah, oleh karena itu, fokus perbaikan diarahkan pada masalah yang memberikan pengaruh terbesar. Bukti awal wawancara, di mana kondisi awal usaha itu menunjukkan bahwa kualitas produk dan pelayanan telah mendapat penilaian yang baik dari pelanggan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti strategi promosi digital yang belum optimal, terus juga variasi program loyalitas pelanggan yang masih terbatas, serta belum adanya inovasi produk yang dilakukan secara berkala. Nah, kondisi tersebut itu menjadi dasar perlunya evaluasi terhadap model bisnis yang sedang diterapkan agar usaha mampu berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rania. Oke, terima kasih Giza. Oke, boleh di next.
Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Nah, analisis ini dilakukan dari berbagai aspek kayak sumber daya manusia, metode kerja, pemasaran, dan proses bisnis sehingga solusi yang diberikan tidak hanya mengatasi gejala tetapi juga penyebab utamanya. Oke, boleh di next Nasya. Lalu yang selanjutnya ada bisnis model kanvas. Nah, slide ini tuh nunjukin kalau bisnis model kanvas ini sebelum dilakukan perbaikan. Nah, di dalamnya ini tuh terdapat 9 elemen model bisnis yang ngegambarin kondisi awal usaha sebelum diberikan rekomendasi pengembangan. Oke, boleh di next Nasya. Nah, yang selanjutnya itu ada bisnis model kanvas revisi. Nah, ini tuh udah dilakukan evaluasi. Nah, bisnis model kanvas ini diperbarui dengan menambahkan beberapa strategi baru, kayak program membership, promosi digital yang lebih aktif, inovasi menu, dan peningkatan hubungan dengan pelanggan agar bisnis menjadi lebih kompetitif. Oke, boleh di next, Nasya. Nah, yang selanjutnya itu ada customer profile canvas. Nah, customer profile canvas di sini itu ngejelasin hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan solusi yang kami tawarkan. Nah, dengan pendekatan ini, solusi yang dirancang dapat memberikan nilai tambah sekaligus menjawab kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Oke, boleh di next, Nasya. Nah, yang selanjutnya itu ada penjelasan solusi yang dirancang. Solusi utama yang kami usulkan adalah membuat program membership, meningkatkan aktivitas promosi digital melalui media sosial, serta melakukan inovasi menu secara berkala. Nah, solusi ini diharapkan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus menarik pelanggan baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Boleh di next. Oke. Di penjelasan ini masih sama ya, ada penjelasan solusi yang dirancang. Nah, di sini nih, selain itu kita juga ngusulin peningkatan kualitas pelayanan dan strategi pemasaran yang lebih terarah. Dengan penerapan solusi tersebut, mungkin kita harapkan gitu ya, operasional bisnis itu bisa jadi lebih efektif dan pengalaman pelanggan itu semakin baik. Bisa next. Oke, di sini ada analisis manfaat solusi. Nah, dari solusi yang telah kita rancang, manfaat yang diharapkan itu antara lain mungkin bisa meningkatnya jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang, terus bertambahnya jangkauan promosi, terus meningkatnya minat terhadap menu baru, pelayanan yang lebih cepat, serta pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan gitu. Boleh di next? Oke, di sini ada rekomendasi pengembangan bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi kami itu memberikan beberapa rekomendasi nih, yaitu mengembangkan program membership, terus membuat kalender konten media sosial, kayak konten-konten, diuploadnya kapan, kayak gitu. Terus juga kita melakukan inovasi menu secara berkala, memanfaatkan data pelanggan untuk promosi, terus bekerja sama dengan komunitas maupun influencer, serta melakukan survei kepuasan. Oke, last yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan nih, The RGNS Coffee itu udah memiliki model bisnis yang cukup baik, tapi masih nih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu promosi digital, loyalitas pelanggan, terus inovasi menu, kayak gitu. Nah, melalui penerapan BMC ini, yaitu bisnis model canvas dan value proposition design, kami itu bisa menghasilkan beberapa solusi yang diharapkan mampu mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing usaha. Oke. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, atau teman-teman kita. Mohon maaf apabila kalau misalnya terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kami siap menerima pertanyaan, kritik, dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing else makes me feel high. She's like such a light.